Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kejaksaan Agung. Ya, Dasko juga menjelaskan catatan Komisi 9 DPR RI dalam hal ini lebih berfokus pada perbaikan tata kelola BGN. Kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri, demikian. Bang, dalam catatan DPR dan Komisi 9 itu apakah memang ada catatan mengenai dugaan pelanggaran hukum dalam selama Pak Dadan memimpin ini? Itu seperti apa, Bang? Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah. Dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah. Demikian. Bang, ini belakangan kan ada. Dalam keterangan pers semalam, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan keputusan Presiden Prabowo untuk mengganti kepala BGN diambil berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi selama 1,5 tahun terakhir. Di antaranya adalah terkait masalah tata kelola hingga kualitas MBG. Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengungkap bahwa salah satu faktor Dadan Hindayana dicopot dari posisinya sebagai Kepala BGN oleh Presiden Prabowo Subianto, salah satunya akibat adanya dugaan jual beli titik dapur MBG. Bang bawa ke kepala MBG ya. BGN itu dicopot oleh Bapak Presiden. Saya punya keyakinan bahwa Bapak Presiden sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisa, mengevaluasi berbagai sumber yang masuk ke beliau. Sehingga langkah yang tepat, saya yakin ini perbaikan untuk perbaikan ke depannya, sehingga di MBG itu BGN itu semakin transparan, akuntabel, dan betul-betul keinginan Bapak Presiden bahwa ini uang rakyat yang harus betul-betul dikawal, tidak ada terjadinya korupsi, tidak ada terjadinya penyimpangan, tidak ada terjadinya menguntungkan kepentingan perseorangan, kelompok maupun golongan, tetapi betul-betul Bapak Presiden menginginkan bahwa ini untuk kepentingan rakyat. Bapak Presiden ingin sumber daya manusia ke depan ini unggul, dengan bergizi, maka anak akan menjadi pintar dan sebagainya. Saya rasa itu Presiden, saya yakin Bapak Presiden sudah mendapat masukan-masukan, dan tentunya disampaikan oleh Mensesnek kemarin dari 1,5 tahun yang sudah dilakukan oleh Ketua Kepala BGN beserta wakilnya yang kemarin diberhentikan. Banyak hal-hal yang sudah dilakukan secara positif, dan ke depan ini perlu evaluasi, dan pergantian ini saya yakin mudah-mudahan ke depan akan lebih baik dan kita kawal. Pak izin, pada saat ini juga tadi kan Kejagung juga sedang menggeledah kantor BGN gitu, dan sebelumnya kan kalau nggak salah Pak Dudung juga sempat menemukan bahwa di lapangan ada terjadi praktek semacam jual beli titik dapur gitu. Apakah ini yang kemudian menjadi dasar dari Pak Presiden kemudian mencopot Pak Dadan gitu? Ya, kemungkinan besar seperti itu. Banyaklah informasi-informasi beliau. Saya rasa
ke Presiden yang nyampe bukan tidak serta-merta dari temuan saya di lapangan, tetapi dari banyak sumber lah. Kalau saya kan dulu udah sebulan yang lalu mungkin saya sidak ke lapangan, ada hal-hal ketimpangan tapi yang baik juga banyak. Tapi Presiden inginnya sempurna bahwa semua itu tidak ada terjadi sedikit pun ada yang menyimpang dari program beliau. Karena itu tadi saya katakan ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Ya pemirsa, sebelumnya ex-wakil Kepala BGN Sony Sonjaya juga sempat membahas terkait dugaan jual beli titik dapur MBG. Sony yakin BGN tidak terlibat dengan dugaan kasus ini, di mana penting untuk melihat kejadiannya, korban dan modusnya seperti apa. Kejadiannya di mana, siapa saja korban-korbannya, modusnya seperti apa. Kalau memang ada ranah pidananya betul, saya lihat, maka ya sudah, ini kan berarti korban tindak pidana, ya dilaporkan. Yang jelas, saya yakin BGN tidak terlibat. Ya, saya yakin BGN tidak terlibat. Nah, oleh karena itu, ini yang katanya ngaku-ngaku ada ngaku-ngaku pejabat BGN. Ada. Iya. Ngaku-ngaku kenal. Iya. Nah, yang seperti ini yang harus diungkap. Namanya udah ada di sini. Bener atau kenal atau enggak? Ya kalau kenal aja kan nggak apa-apa. Makanya saya akan tapi terlibat atau tidaknya ingin kita buktikan ya. Jadi Bapak akan menyusuri ya? Bukan saya, penyidik dong. Saya hanya menganjurkan mereka laporan aja. Siap. Ya? Sejak dimulai pada Januari 2025, pelaksanaan program makan bergizi gratis di bawah kepemimpinan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menemui sederet kontroversi. Ya, mulai dari keracunan massal hingga pembelian barang dan jasa dipertanyakan manfaatnya. Pelaksanaan program MBG di bawah kepemimpinan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menemui sederet kontroversi. Salah satunya kasus keracunan yang terjadi pada siswa. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 446 kasus keracunan terjadi dengan total 37.693 orang hingga awal Mei 2026. Kasus keracunan terjadi di 220 kabupaten kota yang tersebar di 36 provinsi. Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR pada November 2025, Dadan mengakui makan bergizi gratis menyumbang 48% dari angka keracunan pangan nasional. Terkait khususnya keracunan pangan di Indonesia, secara umum total kejadian di Indonesia itu sampai hari ini itu ada 441 total kejadian, di mana MBG menyumbang 211 kejadian atau kurang lebih 48% dari total keracunan pangan yang ada di Indonesia. Kontroversi lainnya yakni keputusan pemerintah untuk menghentikan sementara operasi 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Penghentian dilakukan berdasarkan beberapa alasan, termasuk pengurangan porsi menu MBG yang dilakukan pihak SPPG. Salah satu mitra MBG lain yang dihentikan yakni yang terletak di Batu Jajar. Pemilik dapur MBG Hendrik Irawan viral usai pamer dirinya menerima insentif 6 juta rupiah sehari dari MBG. Usai viral, dapur MBG milik Hendrik pun disidak. Rupanya setelah dicek terdapat kesalahan layout dan pemasangan instalasi pengolahan air limbah di dapur miliknya. Terkini, Dadan membuka peluang pelaksanaan program MBG di Sekolah Indonesia di Jeddah. Wacana tersebut muncul setelah dirinya melakukan kunjungan di sela rangkaian ibadah haji 2026. Menurutnya, antusiasme siswa dan guru terhadap program MBG sangat tinggi. Mereka berharap program yang sudah berjalan di Indonesia dapat dirasakan pula oleh anak-anak diaspora Indonesia di Arab Saudi. Dadan mengungkapkan Arab Saudi berpeluang menjadi lokasi percontohan pertama pelaksanaan MBG di luar negeri. Tercatat lebih dari 1.400 siswa Indonesia di Jeddah dan Mekah yang berpotensi menjadi penerima manfaat.